selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu pertama bulan Oktober 2025. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Scorpio ya. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget ya, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Scorpio nih. Di minggu pertamanya kamu di Oktober nih, baru masuk Oktober, ada apa aja? Yang pertama, aku melihat di minggu pertama Oktober ini memang ada hal-hal yang akan terkait dengan kegelisahan ya. Adanya hal-hal yang akan bikin kamu jadi gelisah, adanya hal-hal yang akan bikin kamu jadi apa istilahnya, merasa beban pikiran kayak gitu. Jadi adanya beban pikiran ya kalau aku lihat, yang pokoknya cukup berat sih di minggu pertama ini. Entah apa yang kamu pikirin ya, tapi jelas ada beban pikiran yang luar biasa membebani kamu lah kayak gitu. Terus juga di minggu pertama ini aku melihat bahwa ada hal-hal yang membuat kamu jadi cenderung lebih tertutup, lebih cenderung juga gak banyak share tentang kehidupan pribadi kamu. Apakah memang nggak mau diganggu oleh orang lain atau segala macemnya gitu ya. Tapi yang jelas jauh lebih tertutup aja sih. Mungkin Scorpio ingin lebih tenang aja kehidupannya di sini, nggak ingin diganggu atau nggak ingin terlalu banyak exposure gitu ya dari luar. Terus juga di minggu pertama ini aku melihat ini terkait dengan keadilan. Adanya keadilan yang akan sampai ke kamu, yang akan terjadi ke kamu di minggu pertama ini. Kalau mungkin sebelumnya kamu ngerasa bahwa hidup ini nggak adil, hidup ini susah banget buat dijalani gitu ya, kok kayak gini sih orang-orang di sekitarku gitu ya, atau orang-orang terdekatku. Pada akhirnya ada keadilan buat kamu, di mana ada pertanggungjawaban dari orang-orang yang selama ini istilahnya mengecewakan kamu lah gitu. Ada pertanggungjawabannya, ada kejelasannya, ada kejelasan atas sikap mereka, lebih tepatnya gitu teman-teman ya. Terus juga di minggu pertama ini Scorpio, aku melihat terkadang kamu cenderung males, terus juga mungkin karena capek ya, aku melihatnya gitu. Mungkin memang Scorpio ini capek banget dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya, capek, jadinya males. Tapi semakin kamu males yang aku lihat di sini ya, semakin kamu males maka akan semakin kamu bisa kehilangan kesempatan akan uang yang kamu miliki gitu. Jadi sih selama itu cuan jangan males-males ya. Terus juga di minggu pertama ini Scorpio, aku melihat kamu cenderung temperamental sih. Jadi jaga emosimu ya, jangan berlebihan, karena aku lihat emosi kamu cenderung berlebih, omongan kamu juga cenderung berlebih kayak gitu. Terus juga di sini banyak hal yang sebenarnya bisa kamu rayakan tentang pencapaian di minggu pertama ini. Artinya apa? Artinya ada pencapaian dong. Artinya di minggu pertama ini memang ada sesuatu yang bisa kamu banggakan juga tentang dirimu. Makanya di sini mungkin kamu jangan terlalu banyak kegelisahan, jangan terlalu banyak beban pikiran. Pencapaian ada loh, kuncinya rajin aja kamunya di sini kayak gitu ya. Dan juga di minggu pertama ini aku melihat ada semacam kegiatan amal ataupun kebaikan-kebaikan, kegiatan-kegiatan yang baik yang sepertinya akan ngebantu orang lain, akan dilakukan oleh seorang Scorpio gitu ya. Kamu sepertinya akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang ngebantu orang banyak sedekah, banyak berderma gitu teman-teman ya. Memberi, membantu, tapi nggak hanya tentang uang, ngebantu dan memberi di sini. Bisa kamu membantu dan memberi itu yang aku lihatnya bisa tentang ide yang akan kamu berikan, ngebantu secara ide, kreatif gitu ya. Atau juga dengan
apa ya, kalau nggak tentang ide di sini nasihat-nasihat saran terbaik gitu. Jadi nggak melulu ngebantu orang lain tentang duit gitu. Lalu juga ada beberapa dari Scorpio ini yang sepertinya masih stagnan gitu loh ya, masih stagnan dalam situasi dan kondisinya kamu. Ada ini sih sebenarnya terkait dengan masa lalu ya teman-teman ya, entah ini masalah di masa lalu ataupun trauma-trauma di masa lalu ataupun kekecewaan di masa lalu yang berkaitan dengan orang masa lalu yang terkadang masih ngebuat kamu tuh jadi ngestak gitu loh. Pikiran kamu tuh masih tertuju ke sana, kayak oh aku pernah dikecewakan sama orang ini, oh aku pernah dibikin pokoknya di sini bener-bener sakit hati sama nih orang ya, dan itu masih terbawa gitu loh ya sama kamu di minggu pertama Oktober ini. Makanya masih stagnan terhadap masa lalu, kayak ada luka yang belum tersembuhkan gitu dari masa lalu yang masih terus kamu ingat, kamu pendem ya, kamu benar-benar kecewa kayak gitu. Terus juga di minggu pertama ini aku melihat ada hal-hal yang pada akhirnya membuat Scorpio itu merasa tersadarkan, tercerahkan. Ini lebih kepada soal spiritualitas ya, lebih tercerahkan, lebih tersadarkan. Ada banyak refleksi diri yang bisa dilakukan oleh Scorpio dan membuat kamu jauh lebih apa ya istilahnya kalau aku lihat di sini mungkin jauh lebih mengenal Tuhan, banyak doa juga di minggu pertama ini ya. Bisa jadi banyak doa karena ada keinginan yang diwujudkan juga ya. Makanya banyak doa tuh. Terus di minggu pertama ini juga aku melihat beberapa di Scorpio sepertinya belajar untuk memanage tugas ya. Ada hal-hal yang pada akhirnya akan kamu manage. Kamu belajar berkata tidak, kamu belajar untuk bisa memisahkan mana hal yang prioritas dan yang tidak, yang penting dan yang tidak ya, lebih kepada kayak diri kamu dulu yang kan kamu prioritaskan kalau aku lihat kayak gitu. Dan ya di minggu pertama ini memang secara keseluruhan Scorpio gak yang dibilang oke banget, tapi setidaknya ada pencapaian bisa diraih lah, meskipun beban pikirannya banyak ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Scorpio Kak di minggu pertama Oktober ya 2025. Pesan buat kamu nih, yang pertama kamu dipesankan berbagilah tentang kesuksesanmu, sharing kesuksesanmu, bangun kesuksesanmu dengan lebih baik. Intinya kayak berbagi tips kalau mau lebih sukses kayak gitu, berbagi tips kalau mau lebih apa istilahnya ya, kalau mau lebih maju. Jadi jangan pelit ilmu ya, itu pesannya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan coba lebih banyak mendengarkan kata hatimu dibandingkan kata orang lain ketika kamu membuat suatu keputusan gitu, agar apa-apa nggak jadi beban ke hati, ke pikiran kamu. Terus yang ketiga kamu juga dipesankan jangan biarkan fokusmu itu apa ya, jangan biarkan fokusmu kayak yang ke distract gitu loh ya. Yang gara-gara kamu punya sesuatu nih, ide baru, jangan biarkan fokusmu terhadap hal-hal lama itu jadi goyah ya. Dan gitu aja sih. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu pertama ada apa aja Scorpio Kak? Energi paling kuat kamu bisa terkoneksi itu ada Libra, Taurus, Cancer, Libra lagi. Itu aja sih buat zodiak yang di sini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Scorpio.